Pada tahun 1602, Republik Belanda dipenuhi dengan ambisi yang didorong oleh keinginan untuk memperluas pengaruh dan kekayaannya di kancah global. Para pedagang, politisi, dan penjelajah sama-sama bersatu dalam visi mereka untuk membangun dominasi dalam perdagangan internasional. Pembentukan Perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, menandai era baru dalam perdagangan global, karena menjadi perusahaan multinasional pertama dalam sejarah. Dengan monopoli perdagangan di Asia dan wewenang untuk berperang, merundingkan perjanjian, dan mendirikan koloni, VOC dengan cepat menjadi terkenal. Pendiriannya tidak hanya mengubah lanskap perekonomian Republik Belanda, tetapi juga mengubah dinamika perdagangan global selama berabad-abad mendatang. Para saudagar kaya dan negarawan berkumpul di Den Haag, pikiran mereka terfokus pada tugas besar di masa depan seiring mereka bersiap membentuk masa depan perdagangan global. Suasana penuh dengan antisipasi ketika mereka membahas ketentuan-ketentuan dalam piagam tersebut, karena mengetahui potensinya untuk mendefinisikan kembali lanskap ekonomi. Dengan pena bulu di tangan, mereka menandatangani piagam bersejarah yang memberikan hak eksklusif kepada VOC untuk berdagang di Asia, sehingga memperkuat dominasi Republik Belanda dalam perdagangan internasional. Dokumen ini tidak hanya memberi wewenang kepada VOC untuk memonopoli jalur rempah-rempah yang menguntungkan, namun juga memungkinkan VOC mendirikan pos-pos perdagangan dan permukiman yang dibentengi di wilayah-wilayah yang jauh. Penandatanganan ini menandai dimulainya era di mana VOC menjadi simbol inovasi, ambisi, dan upaya mengejar kekayaan dalam skala global. Dengan angkatan laut yang kuat dan jaringan pedagang yang luas, perusahaan ini mengarahkan perhatiannya ke pulau-pulau yang kaya akan rempah-rempah di Hindia Timur, karena mengetahui bahwa kendali atas wilayah ini akan membawa kekayaan dan pengaruh yang sangat besar. Dilengkapi dengan kapal dan angkatan bersenjata tercanggih, VOC siap mempertahankan kepentingannya melawan kekuatan-kekuatan Eropa dan penguasa lokal. Jaringan pedagang dan agennya yang luas tersebar di berbagai benua, memastikan bahwa rempah-rempah berharga seperti pala, cengkeh, dan lada terus mengalir ke pasar Eropa. Daya tarik sumber daya Hindia Timur mendorong perusahaan tersebut untuk mendirikan pos perdagangan dan benteng strategis, sehingga memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut. Ekspansi yang berani ini tidak hanya mengubah VOC menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan global namun juga membentuk kembali ikatan budaya dan ekonomi antara Eropa dan Asia. Dari kantor pusatnya di Amsterdam, VOC mengatur ekspedisi besar, dengan cermat merencanakan pelayaran melintasi lautan dan benua untuk mencari pasar dan sumber daya baru. Kepemimpinan perusahaan di Amsterdam berperan sebagai pusat saraf dalam operasi ini, mengoordinasikan segalanya mulai dari pembuatan kapal hingga negosiasi perdagangan dengan penguasa jauh. Pelabuhan Rotterdam, Delft, Hoorn, Middelburg, dan Enkhuizen yang ramai menjadi titik-titik vital dalam kerajaan yang terus berkembang, masing-masing menyumbangkan kekuatan uniknya bagi keberhasilan VOC. Kapal-kapal yang memuat barang-barang berangkat dari pelabuhan-pelabuhan ini, tidak hanya membawa rempah-rempah dan sutra tetapi juga harapan sebuah negara yang ingin menegaskan dominasinya di kancah global. Kota-kota ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan inovasi, kemakmuran mereka terkait erat dengan usaha ambisius VOC dan kekayaan yang mengalir dari negeri-negeri jauh. Daya tarik pala, cengkeh, dan lada sungguh tak tertahankan, karena rempah-rempah ini tidak hanya dihargai tinggi tetapi juga melambangkan kekayaan, kekuasaan, dan prestise di Eropa. Pada era ini, mereka dianggap sebagai barang mewah, seringkali bernilai lebih dari emas, dan digunakan untuk membumbui makanan, mengawetkan daging, dan bahkan sebagai obat. VOC menyadari potensi besar dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah, dan memahami bahwa mengendalikan pasokan rempah-rempah akan memberi mereka dominasi ekonomi yang tak tertandingi. Untuk mencapai hal ini, perusahaan menggunakan kombinasi diplomasi strategis, kekuatan militer, dan taktik bisnis yang agresif. Mereka mendirikan pos-pos perdagangan yang dibentengi di lokasi-lokasi penting seperti Kepulauan Banda, yang merupakan satu-satunya sumber pala di dunia pada saat itu, sehingga memastikan aliran komoditas berharga ini tetap stabil. VOC juga merundingkan perjanjian perdagangan eksklusif dengan penguasa lokal, seringkali menggunakan paksaan atau penaklukan langsung untuk mengamankan kepentingan mereka. Tekad mereka untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah lebih dari sekedar perdagangan. Hal ini menjadi misi untuk membentuk pasar global dan memperkuat posisi Republik Belanda sebagai kekuatan kolonial yang dominan. Bagi VOC, perdagangan rempah-rempah bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan tentang mengamankan warisan yang akan bertahan dari generasi ke generasi. Pada tahun 1603, VOC telah mendirikan pos perdagangan pertamanya di Banten,
Jawa, menandai awal dari upaya ambisiusnya untuk mendominasi perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Pelabuhan Banten, yang telah menjadi pusat perdagangan yang berkembang pesat, dipilih secara strategis karena aksesnya terhadap jalur perdagangan utama dan kedekatannya dengan sumber daya yang berharga. Kedatangan Belanda ditanggapi dengan rasa ingin tahu sekaligus skeptis oleh para penguasa setempat, yang terbiasa berurusan dengan beragam pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok. Meskipun beberapa pemimpin lokal melihat potensi manfaat dari bermitra dengan VOC, sebagian lainnya merasa was-was dengan niat mereka, karena takut akan gangguan kekuatan asing terhadap kedaulatan mereka. Terlepas dari ketegangan awal ini, pendirian pos perdagangan di Banten meletakkan dasar bagi perluasan pengaruh VOC di wilayah tersebut, yang memicu interaksi kompleks antara Belanda dan penduduk asli selama beberapa dekade. Pada awalnya, perjanjian perdagangan ditandatangani dengan kedok saling menguntungkan, dan VOC menampilkan dirinya sebagai mitra yang ingin membawa kemakmuran bagi masyarakat lokal melalui perdagangan. Kontrak awal ini seringkali menekankan kerjasama, memastikan bahwa baik Belanda maupun penguasa lokal dapat berbagi keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan rempah-rempah. Namun, seiring dengan berkembangnya pengaruh VOC, keinginan mereka untuk menguasai pun meningkat. Hal ini menunjukkan sifat sebenarnya dari ambisi mereka. Apa yang awalnya merupakan perjanjian yang saling menguntungkan secara bertahap berubah menjadi praktik eksploitatif, di mana perusahaan memanfaatkan kekuatan militer dan ekonominya untuk mendominasi negosiasi. Seiring berjalannya waktu, meningkatnya permintaan VOC untuk memonopoli jalur perdagangan dan sumber daya membuat hubungan dengan para pemimpin lokal menjadi tegang, sehingga menabur benih konflik dan perlawanan. Pada tahun 1610, Belanda menunjuk gubernur jenderal pertama mereka untuk mengawasi operasi di Asia, yang menandakan fase baru kendali terpusat dan koordinasi strategis dalam upaya kolonial mereka. Penetapan posisi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan pengambilan keputusan dan memastikan bahwa aktivitas VOC di seluruh wilayah sejalan dengan tujuan dominasi ekonomi mereka yang lebih luas. Hal ini menandai dimulainya strategi ekspansi yang agresif, karena gubernur jenderal diberi wewenang untuk merundingkan perjanjian, memimpin pasukan militer, dan mendirikan pos perdagangan atau benteng baru sesuai kebutuhan. Di bawah kepemimpinan ini, VOC mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya secara lebih efektif, seringkali menggunakan kekuatan atau paksaan untuk menghilangkan persaingan dan mengamankan monopoli atas jalur perdagangan utama. Penunjukan seorang gubernur jenderal tidak hanya memperkuat cengkeraman administratif perusahaan, tetapi juga membuka landasan bagi perluasan wilayah dan ekonomi selama beberapa dekade di seluruh Asia. 9 tahun kemudian, pada tahun 1619, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen merebut Jayakarta, kota pelabuhan yang ramai di Pulau Jawa, setelah serangan militer yang sengit dan dahsyat. Kota ini kemudian berganti nama menjadi Batavia. Nama, Batavia, diambil oleh Belanda berasal dari suku Batavier, nenek moyang bangsa Belanda. Suku Batavier adalah suku Jermanik yang pada masa Kekaisaran Romawi pernah mendiami tepi Sungai Rhein. Bangsa Belanda dan sebagian bangsa Jerman adalah keturunan dari suku ini, yang melambangkan dominasi VOC yang semakin besar dan visinya untuk menciptakan pusat kolonial yang kuat di Asia Tenggara. Batavia dengan cepat berubah menjadi pemukiman berbenteng, lengkap dengan gudang luas, galangan kapal, dan gedung administrasi. Semuanya dirancang untuk mendukung jaringan perdagangan perusahaan yang luas. Kota ini akan berfungsi sebagai jantung kerajaan VOC, bertindak sebagai benteng militer strategis dan titik sentral untuk mengordinasikan operasinya di seluruh Asia. Dari Batavia, VOC dapat secara efektif mendikte aliran rempah-rempah yang paling didambakan di dunia, memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan dari pala, cengkeh, dan lada mengalir kembali ke Republik Belanda, sehingga memperkuat statusnya sebagai kekuatan ekonomi global. Disclaimer. Cerita ini dibuat berdasarkan versi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Dengan demikian ada kemungkinan terjadi perbedaan dengan cerita sejarah yang sesungguhnya. Demikian pula penggambaran tokoh dan latar yang ada juga merupakan sebuah ilustrasi dari para tokoh tersebut.